walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allah menjelaskan sengaja Fir'aun itu jasadnya aku utuhkan. Jadi kalau berdasarkan ayat ini bukan hebatnya garam yang menjadi mumi, tapi memang itu sudah kehendak Allah. Allah tidak hancurkan jasad Fir'aun itu. Jangan dianggap Fir'aun orang istimewa. Kan kadang-kadang ada orang-orang mulia memang jasadnya tidak dihancurkan, tapi Fir'aun pun jasadnya oleh Allah tidak dihancurkan. Bayangkan Pak, kalau kita buka sejarah, saya pernah membaca satu kisah bahwa jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu kurun waktunya 2300 tahun. Bayangkan Pak, 2300 tahun, boro-boro HP, boro-boro surat menyurat, tidak ada. Jadi saat itu belum ada komunikasi yang kita saksikan saat ini, belum. HP itu kan masih baru Pak. Dulu orang masih pakai surat, kirim surat. Dari surat tingkat sedikit pager ya Pak ya. Yang beda itu di sini. Baru sekarang ada HP bisa video call dan lain sebagainya. Tapi ini Allah ceritakan, bayangkan Pak, 2300 tahun dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Kurun waktu yang tidak bisa, yang sangat lama, berapa generasi. Tapi Al-Quran dengan rinci, dengan detail bisa menjelaskan kisah itu. Dari mana? Kalau bukan dari pemilik jagat raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan secara detail oleh Allah melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Itulah Fir'aun. Lunajika bibadanika, badannya tidak hancurkan. Tujuannya apa? Kata Allah, litakuna liman khalaqaka ayat, untuk menjadi pelajaran bagi kaum setelahnya. Kaum setelahnya siapa? Kaum Nabi Muhammad sampai ke kita. Jadi dari peristiwa Fir'aun 2300, Nabi Muhammad ke kita sudah 1400 lebih, hampir 1500. Berapa tahun? Hampir 3800 tahun kurang lebih. Kurun waktu yang sangat luar biasa. Tapi jasad Fir'aun masih utuh. Di Mesir masih ada, gitu ya. Tujuannya apa? Litakuna liman khalaqaka ayat, sehingga para jamaah, kalau kata Profesor Dr. Quraisy itu, Fir'aun di tengah-tengah laut berombak ambing, di saat yang lainnya tenggelam, Fir'aun muncul. Geser sampai ke satu tempat namanya Wadi Al-Mulk kalau dalam sejarah. Ditemukanlah oleh para ilmuwan, diteliti apa benar, dan itu bukan kemarin kecemplung laut bulan besok ketemu, enggak, ribuan tahun. Jaraknya ribuan tahun. Kata peneliti ini adalah Ramses Akbar. Kan Fir'aun itu namanya Ramses Akbar. Al-Quran menjuluki Fir'aun. Kenapa? Manusia yang sangat durjana. Ketemu setelah diteliti, ternyata di tubuh Fir'aun itu ada bersih-bersih garam yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu memang mati di tengah lautan. Dan ketika jasad Fir'aun ditemukan itu jauh Pak dengan pantai. Di Wadi Al-Mulk, lembah para raja, lembah para penguasa Mesir, raja-raja terdahulu dimakamkan di situ. Kemudian oleh para ilmuwan diabadikanlah sampai sekarang. Tujuannya apa? Kata Allah, litakunna liman khalaqaka ayat walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Aku jadikan pelajaran bagi manusia yang akan datang hidup. Begini loh nasibnya orang yang durhaka kepada Allah, yang sangat luar biasa kekuasaannya, tetapi karena melawan Allah dia tetap mati dengan segala apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Jadi pelajaran dalam kisah Fir'aun ini para jamaah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, hendaklah tiap-tiap kalian introspeksi, muhasabah, melihat diri sendiri. Melihat diri, kan kadang-kadang kita lebih pintar melihat diri orang lain ketimbang melihat diri. Ini yang kita lebih pintar menilai orang lain ketimbang menilai
Oh si anu masalah, si anu mah. Padahal kita yang ngomong belum tentu benar gitu ya. Lihat kata Allah, diri kamu sendiri kenapa? Seiring bergesernya waktu, seiring bergesernya tahun, maka diri manusia pun kan mengalami pergeseran. Mungkin ini bapak-bapak maaf yang sekarang kubanan dulu waktu usia 20 tahun, maka tanggal pagi saya itu gantinya saya umur 20